apa boleh saya ketahui sejarah berdirinya perusahaan ini? Usaha pabrik tahu ini dulu berawal dari orang tua dan kami meneruskan dari usaha pembuatan tahu dari milik keluarga. Apa motivasi Bapak untuk membuat perusahaan ini? Motivasi kami meneruskan usaha tahu ini agar tetap berjalan usaha dari keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi untuk keluarga. Sejak tahun berapa berdirinya perusahaan ini, Pak? Untuk pabrik tahu ini sejak dari orang tua hingga sekarang sudah sekira 20 tahun. Dimulai dari sekira tahun 2000-an hingga saat ini. Saat ini berapa karyawan yang Bapak miliki? Untuk karyawan kita pekerjakan di usaha kami ini ada empat orang karyawan dari mulai penggilingan hingga pemasaran. Apakah Bapak kedepannya ingin menambah karyawan lagi? Untuk penambahan karyawan masih cukup karena belum ada permintaan lebih dari pelanggan kita di pajak dan permintaan. Kalau misalnya permintaan nanti semakin bertambah, mungkin kita akan menambah lagi karyawan kita. Omset yang didapatkan sekitar berapa Pak per bulan? Untuk omset per bulannya itu untuk kotornya itu berkisar antara 10 sampai 12 juta per bulan. Ketika Bapak memproduksi tahu ini, berapa kacang kedelai yang Bapak butuhkan dalam perharinya? Untuk perharinya tergantung permintaan dari pelanggan kita. Kalau misalnya banyak permintaannya itu sampai 2 goni. 2 goni kacang kedelai itu berkisar antara 100 kilo per harinya. Bagaimana sistem pemasaran Bapak untuk saat ini, Pak? Untuk pemasaran kami sudah ada pelanggan tetap di pajak-pajak pagi, jadi kita tidak ada kesulitan untuk masalah pemasaran. Untuk saat ini apa kendala yang Bapak hadapi? Untuk kendala masalah bahan bakunya, karena bahan baku kacang kedelai ini kan agak mahal, karena bahan bakunya seperti yang kita lihat sendiri ini bahan baku kacang kedelai yang super, dia yang diimpor kayak dari luar negeri kayaknya. Untuk bahan baku lokal agak susah kita dapatkan. Apakah perusahaan memiliki program penilaian kinerja untuk setiap karyawan? Untuk penilaian kinerja kita tidak ada karena rata-rata karyawan yang kita kerjakan sini udah pengalaman. Apakah perusahaan ini memiliki rencana untuk kedepannya? Untuk rencana kedepannya kita akan coba mengembangkan lagi untuk masalah penjualan kita ini ke pajak-pajak yang lain agar lebih menambah untuk produksi tahu kita. Apakah penilaian kinerja menggunakan instrumen yang tepat atau yang biasa-biasa saja, Pak? Kami untuk menerima karyawan biasa-biasa aja, soalnya pekerjaan di sini pekerjaan yang rutinitas sehari-hari kita sih biasa-biasa aja. Apakah dilakukan pelatihan terlebih dahulu untuk calon karyawan, Pak? Untuk calon karyawan kita itu biasanya kita arahkan dulu bagaimana caranya untuk mencuci kacang kedelai, untuk merebus kacang yang sudah digiling, itu kita arahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan tahu. Ya, satu lagi Pak, bagaimana proses pembuatan tahu ini? Untuk proses pembuatan tahu, awalnya itu tadi kacang kedelai yang sudah kita siapkan, kita pilih kacang kedelai yang terbaik, kemudian kita rendam, minimal itu 5 jam. Minimal 5 jam kita rendam, baru setelah itu kacang kedelai kita tiriskan, baru kita giling seperti yang tadi lihat pada saat ini. Kita giling dengan mesin penggilingan, kemudian setelah digiling itu nanti kita rebus. Kita rebus sekira 1 jam, baru nanti itu kita saring di alat penyaring. Baru kemudian nanti sari patinya itu tadi yang kita ambil untuk selanjutnya kita proses, kita cetak menjadi tahu yang telah jadi. Kita lihat. Baru setelah itu nanti kita potong-potong, kemudian ada tergantung permintaan. Kalau memang permintaan digoreng, maka kita cetak untuk tahu yang sudah digoreng.
Saya di sini ingin presentasikan hasil penelitian saya di home industry tahu di Desa Ekbangi. Sejarah singkat home industry tahu. Home industry tahu yang berada di Desa Ekbangi ini berawal dari usaha keluarga yang kemudian diteruskan oleh Bapak Haryanto hingga saat ini sudah berjalan sekira 20 tahun. Yang pengerjaannya dilakukan oleh pemilik usaha tahu beserta 4 orang karyawan. Identifikasi masalah. 1. Pencarian bahan baku kedelai yang bermutu baik dengan harga yang cukup tinggi. 2. Akses jalan untuk pembelian bahan baku kedelai ke kota cukup jauh. 3. Kayu bakar untuk produksi tahu harganya semakin tinggi. 1. Kriteria. Usaha tahu ini hendaknya membuat skala prioritas pekerjaan yang harus dicapai pada setiap bagian dalam melaksanakan tugasnya. 2. Kondisi. Selama ini usaha tahu ini tidak menerapkan penilaian kinerja pada semestinya. 3. Penyebab. Usaha home industry ini masih memakai alat produksi dan alat memasak yang sederhana dengan menggunakan kayu bakar sehingga produksi tahu yang dihasilkan hanya mencukupi untuk kebutuhan konsumen tetap saja. 4. Akibat. Untuk memenuhi permintaan produksi tahu yang lebih banyak maka pemilik usaha industri tahu ini harus menyiapkan alat produksi tahu yang lebih modern. Pembahasan usaha tahu. Usaha home industry ini mampu memproduksi tahu dalam sehari mengelola kacang kedelai kurang lebih 100 kilo per harinya, yang kemudian menghasilkan tahu yang cukup banyak akan dipasarkan ke pelanggan tetapnya di pajak pagi. Dalam proses pembuatan tahu ini dari awal hingga selesai melalui beberapa proses pengerjaan antara lain. Yang pertama, proses perendaman kacang kedelai sekira 6 jam. 2. Proses penirisan kacang kedelai. 3. Proses penggilingan kacang kedelai menggunakan mesin penggiling. 4. Proses perebusan kacang kedelai yang sudah digiling dan ditambahkan air sekira 1 jam. 5. Proses penyaringan dan penambahan resep tahu ke saripati kedelai agar tahu dapat dicetak. 6. Proses pencetakan tahu dengan alat pencetak yang sudah disiapkan. 7. Proses pemotongan tahu. 8. Proses penggorengan tahu. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan home industry tahu Bapak Haryanto dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kacang kedelai hingga menjadi tahu cukup rumit dan tahu merupakan makanan andalan untuk perbaikan gizi karena tahu kaya akan mutu protein nabati terbaik dan memiliki daya cerna yang tinggi. B. Saran. Sebagai orang Indonesia melihat kondisi ekonomi saat ini, tentunya menjadi momen yang tepat memperkuat gerakan mencintai produk dalam negeri, seperti tahu dan tempe yang terbuat dari kacang kedelai. Keduanya merupakan makanan tradisional yang disukai oleh kalangan bawah serta kalangan atas. Makanan tradisional ini bebas dari zat kimia dan bahan pengawet dan merupakan salah satu makanan yang kaya protein. Sekian dari presentasi saya. Kiranya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.